Ini sedang terjadi. Kamu mungkin sudah pernah menghadapi badai dalam hidup sebelumnya, tapi yang satu ini berbeda. Dalam 48 jam terakhir, bumi telah dihantam oleh badai geomagnetik yang penuh dengan energi spiritual. Badai ini begitu kuat hingga memengaruhi kita semua pada level yang lebih dalam dan perlahan mulai terasa dalam hidupmu. Sekilas, mungkin terlihat sepele, hanya hembusan angin matahari yang melewati planet kita. Tapi, jika kamu memperhatikan, kamu mungkin juga sudah merasakannya. Ini bukan soal seberapa besar badai itu, tapi soal waktu dan energinya. Ini bukan kebetulan. Para ilmuwan mungkin akan mengatakan bahwa ini hanyalah partikel dari matahari yang menghantam atmosfer bumi. Tapi, bagaimana jika ada makna yang lebih dalam? Bagaimana jika badai ini membawa pesan khusus yang langsung berdampak pada mereka yang sedang berada di fase hidup tertentu? Jika kamu berusia antara 40 hingga 65 tahun, ini adalah saatnya untuk memperhatikan. Ada alasan mengapa kelompok usia ini menjadi pusat dari apa yang akan terjadi. Jika kamu mengabaikannya, konsekuensinya mungkin akan jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Badai ini tidak terlihat, ada di mana-mana, dan diam-diam sudah memengaruhi hidupmu jauh sebelum kamu menyadari keberadaannya. Badai geomagnetik tidak datang dengan lampu terang atau angin kencang yang menderu. Mereka diam, halus dan mengganggu dengan cara yang sangat licik. Sementara kamu menjalani hari-harimu seperti biasa, badai ini diam-diam bekerja di balik layar, mengacaukan segalanya, mulai dari teknologi hingga suasana hatimu. Dan mungkin, kamu bahkan tidak menyadarinya. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa kamu merasa begitu tidak seimbang? Karena ini bukan cuma soal teknologi, ini tentang dirimu. Badai geomagnetik tidak hanya berinteraksi dengan medan magnet bumi, tetapi juga dengan energi dalam dirimu. Ia menarik arus-arus tak terlihat yang membuatmu tetap seimbang, hingga semuanya terasa kacau. Badai ini bukan hanya memengaruhi planet, tapi juga mengacaukan pikiranmu, emosimu, bahkan perasaan terdalam tentang dirimu sendiri. Yang paling mengejutkan, ini sudah terjadi selama bertahun-tahun tanpa kamu sadari. Tapi badai spiritual ini berbeda, lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengganggu dibanding apapun yang pernah kita rasakan sebelumnya. Jika kamu tidak memahami apa yang sedang terjadi, badai ini akan terus menarikmu keluar dari keseimbangan. Apakah kamu mulai merasakannya? Karena badai ini semakin kuat. Ini bukan sekadar imajinasimu. Badai ini menghantammu lebih keras, karena kamu sedang berada di fase paling transformatif dalam hidupmu. Pikirkan itu, usia 40 hingga 65 tahun adalah masa persimpangan jalan, sebuah periode transisi besar bagi banyak orang. Di usia ini, kamu seringkali dihadapkan dengan tanggung jawab hidup yang paling berat, namun juga memasuki masa pencerahan. Pergeseran spiritual, emosional, dan energi cenderung memuncak di fase ini, membuatmu lebih peka terhadap gangguan seperti badai geomagnetik ini. Kenapa rentang usia ini? Karena inilah masa di mana dinding antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang seharusnya mulai menipis. Rutinitas yang selama ini kamu jalani mulai retak, dan sesuatu yang lebih dalam mulai memanggilmu. Ini bukan sekadar badai, tapi sebuah cermin yang memantulkan ketegangan antara dirimu yang sekarang dan potensi tertinggimu. Badai ini tidak hanya mengguncang medan magnet bumi, tapi juga mengguncang dirimu. Para ilmuwan telah menemukan bahwa aktivitas geomagnetik dapat memengaruhi gelombang otak dan ritme jantung manusia. Sekarang, bayangkan kamu sudah berada di fase hidup di mana emosi terasa lebih intens, keputusan lebih krusial, dan tujuan hidup terasa goyah. Itulah sebabnya orang-orang dalam rentang usia ini tidak hanya merasakan badai, tapi juga sedang dibentuk ulang olehnya. Ini bukan hukuman, melainkan sebuah kesempatan. Badai ini sedang memperkuat apa yang sudah bergejolak di dalam dirimu. Jika kamu mau meresapinya, mendengarkan dengan saksama, kamu bisa mendapatkan kejelasan, kekuatan, dan koneksi yang lebih dalam dengan jalan hidupmu yang sejati. Tapi jika kamu mengabaikannya, kamu berisiko melewatkan momen ini dan tetap terjebak dalam pola lama yang sudah lama membuatmu kesulitan. Rasa lelah yang tak kunjung hilang, tekanan di kepala, atau bahkan perasaan tidak seimbang, kamu tidak sendirian. Laporan dari seluruh dunia menunjukkan banyak orang merasakan hal yang sama.
Sebagian merasa kelelahan luar biasa, seperti seluruh beban semesta tiba-tiba menimpa mereka. Ada yang mengalami sakit kepala tajam atau sensasi seperti aliran listrik statis di otak. Beberapa bahkan merasakan gelombang pusing aneh, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka bergeser. Tapi inilah hal pentingnya. Ini bukan sekadar gejala acak. Bisa jadi ini adalah reaksi tubuhmu terhadap sesuatu yang jauh lebih besar. Badai geomagnetik melepaskan gelombang energi kuat ke atmosfer bumi. Namun, ada teori yang mengatakan bahwa gelombang energi tersebut tidak berhenti di planet ini. Mereka juga beresonansi dengan kita. Tubuh kita bersifat elektrik, mulai dari otak hingga jantung. Jadi, ketika medan magnet bumi terganggu, bukan hal yang aneh jika sistem dalam tubuh kita ikut merespons. Hal ini mungkin menjelaskan perubahan suasana hati yang tiba-tiba, kabut pikiran, atau perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kenapa kamu merasakannya begitu kuat? Karena di usia 40 hingga 65 tahun, kamu sedang berada di fase energi yang unik. Kamu menjadi lebih sensitif, lebih peka terhadap perubahan di lingkungan, meskipun kamu tidak selalu menyadarinya. Bayangkan seperti ini, ketika bumi bergeser, energi dalam dirimu juga ikut berubah. Kompas pun bisa kehilangan keseimbangan, dan inilah bagian yang menarik. Bagaimana jika sensasi-sensasi ini bukan sekadar gejala, tapi sinyal? Bagaimana jika tubuhmu sebenarnya mencoba memberitahu untuk melambat, mendengarkan, dan menyesuaikan kembali arahmu? Alih-alih melawannya, bagaimana jika kamu justru menerimanya? Memang, ini tidak nyaman, mungkin bahkan membuatmu gelisah. Tapi ketidaknyamanan adalah tempat lahirnya transformasi. Ini bukan sekadar bayangan di kepalamu. Badai ini mengaduk emosi-emosi yang selama ini kamu pikir sudah terkubur. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa marah hanya karena hal kecil, atau mendadak dilanda nostalgia, merindukan masa lalu yang kamu kira sudah kamu tinggalkan? Itu bukan kebetulan. Badai geomagnetik itu seperti blender kosmik, mengaduk semua perasaan yang belum terselesaikan di dalam diri kita. Kenapa ini bisa terjadi? Bayangkan medan magnet bumi sebagai semacam perisai pelindung. Ketika perisai itu terganggu, segala sesuatu di bawahnya, termasuk kita, menjadi terekspos. Badai ini tidak hanya memengaruhi planet, tapi juga mengguncang energi emosional yang kita bawa. Ini bukan sekadar teori. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas geomagnetik bisa meningkatkan stres dan iritabilitas. Tapi, ini bukan hanya soal hal-hal negatif. Badai ini juga bisa memperkuat momen refleksi atau dorongan mendalam untuk terhubung kembali dengan bagian dirimu yang selama ini kamu hindari. Kerinduan, rasa sakit, atau perasaan seperti ingin menangis tanpa alasan yang jelas, itulah bayangan badai ini. Dan inilah yang penting. Badai ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ini bukan hukuman, melainkan sebuah kesempatan. Badai ini seperti sorotan yang menunjukkan apa yang selama ini tersembunyi di sudut-sudut gelap hatimu. Jadi, apa yang muncul dalam dirimu belakangan ini? Penyesalan? Luka lama? Atau mungkin sebuah kesadaran tentang arah hidupmu? Kegelisahan emosional ini bukan untuk menenggelamkanmu, tapi untuk membantumu menghadapi dan menyembuhkan. Luangkan waktu sejenak, renungkan. Mimpi-mimpimu sedang mencoba menyampaikan sesuatu, dan badai ini mungkin alasannya. Apakah malam-malammu terasa berbeda? Mungkin mimpimu jadi lebih jelas dari biasanya, penuh dengan simbol-simbol aneh atau emosi yang begitu kuat, hingga kamu terbangun dan bertanya-tanya, apa yang barusan terjadi? Atau mungkin kamu terus gelisah, sulit beristirahat. Semua ini adalah bagian dari proses. Dengarkan, resapi, dan izinkan dirimu untuk tumbuh. Ini bukan kebetulan. Badai geomagnetik tidak hanya mengguncang bumi, tapi juga pikiran kita, membuat batas antara dunia sadar dan bawah sadar menjadi kabur. Ada teori menarik yang mengatakan bahwa badai ini bisa menipiskan tirai antara dimensi. Kedengarannya seperti hal yang sulit dipercaya, tapi coba pikirkan. Ketika medan magnet bumi terganggu, itu menciptakan semacam turbulensi energi, dan dalam turbulensi itu, indera intuitif kita, yang biasanya kita abaikan, menjadi lebih tajam. Mungkin ini alasan mengapa begitu banyak orang melaporkan mimpi yang sangat spesifik atau penuh simbol selama badai geomagnetik. Ada yang menyebutnya sebagai mimpi yang bersifat nubuat,
Sementara yang lain merasa itu adalah wawasan pribadi mendalam yang bahkan mereka tidak tahu mereka butuhkan. Dan ini bukan cuma soal mimpi. Ada lebih banyak hal yang terjadi di balik fenomena ini. Perhatikan instingmu saat ini. Kilasan intuisi, perasaan yang tak tergoyahkan bahwa ada sesuatu yang benar atau salah, mungkin lebih akurat dari biasanya. Badai ini bukan hanya terjadi di luar dirimu, tapi juga membuka sebuah gerbang sementara di dalam dirimu. Inilah tugasmu. Mulailah membuat jurnal mimpi. Tuliskan mimpi-mimpi yang terasa jelas, simbol-simbol aneh, bahkan perasaan yang sulit kamu jelaskan. Mungkin sekarang semua itu belum masuk akal, tapi suatu saat nanti bisa saja menjadi kunci untuk sebuah terobosan besar. Badai ini bukan hanya mengganggu tidurmu, tapi mengundangmu untuk menjelajahi sisi terdalam dari pikiranmu. Apakah kamu siap untuk menyelaminya? Ini bukan kekacauan acak. Ini adalah sebuah pesan. Berhenti sejenak dan renungkan. Kenapa sekarang? Kenapa badai ini terjadi di saat ini, mengguncang kita dengan cara yang belum sepenuhnya kita pahami? Bagaimana jika alam semesta tidak sekadar membiarkan badai ini terjadi, melainkan merancangnya sebagai sesuatu yang bermakna? Badai geomagnetik bukan sekadar gangguan, mereka adalah jeda yang disengaja. Mereka memaksa kita berhenti sejenak, melihat sekitar, dan merasakan hal-hal yang biasanya kita abaikan karena tenggelam dalam rutinitas. Seolah-olah alam semesta mengetuk pintu, berkata, "Bangun, ada sesuatu yang perlu kamu lihat." Mungkin kamu merasa terjebak dalam pola yang berulang, melakukan hal yang sama terus-menerus. Lalu tiba-tiba badai ini datang, mengaduk emosimu, mengganggu tidurmu, bahkan membuat elektronikmu kacau. Tapi ini bukan sekadar sesuatu yang terjadi padamu, melainkan sesuatu yang terjadi untukmu. Orang-orang zaman dahulu percaya bahwa badai di luar mencerminkan badai di dalam diri kita. Ketika langit mengamuk, itu adalah tanda untuk melihat ke dalam dan menghadapi apa yang selama ini kita abaikan. Nenek moyang kita melihatnya lebih dulu. Badai bukan sekadar fenomena alam, tapi panggilan untuk merenung dan bertumbuh. Apa yang selama ini kamu hindari? Mungkin inilah saatnya untuk menghadapi dan mengubahnya. Sekarang, sains mulai mengejar pemahaman kuno ini. Jauh sebelum ada satelit atau perakiraan cuaca, peradaban kuno sudah memahami kekuatan matahari. Mereka mengamati langit, melacak letupan surya dan badai geomagnetik dengan cara mereka sendiri, jauh sebelum sains memberi nama pada fenomena ini. Bagi mereka, badai matahari bukanlah sesuatu yang acak, melainkan sesuatu yang sakral. Ambil contoh bangsa Maya, yang percaya bahwa aktivitas matahari memengaruhi kesadaran manusia. Atau orang Mesir kuno, yang menghormati matahari sebagai pemberi kehidupan dan kekuatan transformasi. Bagi mereka, badai ini adalah peristiwa kosmik yang mencerminkan evolusi manusia, perubahan di langit yang menyerukan perubahan dalam diri kita. Maju ke zaman sekarang, sains baru mulai mengungkap efek mendalam dari aktivitas matahari. Apa yang dulu dianggap sebagai kepercayaan kuno, kini semakin mendapat dukungan dari penemuan ilmiah. Seolah-olah, masa lalu dan masa kini sedang bertemu, mengingatkan kita bahwa ada hubungan antara alam semesta dan perjalanan kita sebagai manusia. Badai geomagnetik, yang dulu dianggap hanya sebatas mitos atau cerita rakyat, kini diakui memiliki dampak nyata pada emosi, kesehatan, bahkan gelombang otak kita. Penelitian telah mengaitkan fluktuasi geomagnetik dengan peningkatan kecemasan, gangguan tidur, dan bahkan lonjakan kreativitas. Seolah-olah kita akhirnya menjembatani kesenjangan antara intuisi leluhur kita dan bukti yang kini dapat dibuktikan oleh sains modern. Badai ini bukan sekadar anomali. Ia adalah bagian dari pola yang sudah ada sejak awal waktu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari koneksi kuno modern ini? Bahwa badai seperti ini lebih dari sekadar fenomena fisik. Mereka adalah penanda energi, penunjuk jalan yang meminta kita memperhatikan perubahan yang sedang terjadi, baik di alam semesta maupun di dalam diri kita. Ini adalah pengingat bahwa ada harmoni antara yang di luar dan yang di dalam. Badai ini mengajak kita untuk mendengarkan, merasakan, dan merespons. Apa yang ingin disampaikan oleh badai ini padamu? Baik di sekitar kita maupun di dalam diri kita, badai ini berbicara. Ketika badai ini berlalu, siapa dirimu nanti?
Lihatlah keluar. Badai ini mungkin terasa kacau sekarang, tapi sebentar lagi akan mereda. Angin matahari akan tenang, medan magnet bumi akan stabil, dan segalanya akan terlihat normal kembali. Namun, begini masalahnya, penampilan bisa menipu. Badai ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan tentang apa yang ditinggalkannya. Apa yang berubah dalam dirimu, apa yang telah dibuka, diguncang, atau disadarkan. Renungkanlah, apa yang ingin disampaikan badai ini padamu, bukan hanya saat ia berlangsung, tapi juga setelah ia pergi. Perubahan besar seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setiap transformasi besar selalu dimulai dengan gangguan. Entah itu kebangkitan pribadi, perubahan sosial, atau bahkan pergeseran planet, katalisnya selalu kekacauan. Dan badai geomagnetik ini sama saja. Alam semesta sedang mengguncang segalanya, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi sesuatu yang lebih kuat. Pikirkan apa yang muncul dalam dirimu selama badai ini. Apakah kamu merasa gelisah, emosional, atau tiba-tiba teringat kenangan lama? Mungkin kamu mendapat wawasan mendadak, atau merasakan energi di sekitarmu terasa berat, hampir seperti listrik yang menyelimuti. Semua ini bukan kebetulan. Badai ini adalah cara alam semesta berkomunikasi, mengingatkanmu untuk berhenti, merasakan, dan menghadapi apa yang selama ini mungkin terabaikan. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah panggilan untuk transformasi. Apakah kamu siap untuk mendengarkannya? Badai ini adalah cermin, memantulkan apa yang sedang bergolak dalam dirimu dan mendesakmu untuk menghadapinya. Namun, keindahan badai adalah sifatnya yang sementara. Yang tidak sementara adalah perubahan yang ditinggalkannya. Inilah kesempatanmu untuk tumbuh, melepaskan pola lama, dan melangkah ke versi baru dari dirimu. Ambil emosi, mimpi, dan ketidaknyamanan itu, lalu ubah menjadi bahan bakar untuk transformasi. Jika kamu masih menonton sampai di sini, terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menyukai konten ini dan ingin melihat lebih banyak lagi, jangan lupa klik tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Bagikan pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga diri, dan nantikan konten-konten inspiratif lainnya.